Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam hari ini kembali kita bisa melanjutkan kajian tafsir kita, tafsir daripada surah Al-Baqarah. Salawat beriring salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kita masih masuk pada tafsir daripada surah Al-Baqarah pada ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idistasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi asaqal hajar fanfajarat minhu 12 'ayna qad alima kullu unasim mashrabahum kulu washrabu min rizqillahi wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu, maka memancarlah daripadanya 12 mata air. Setiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Maka makanlah dan minumlah dari rizki yang diberikan Allah kepada kalian, dan janganlah kalian melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan. Taib, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Penggalan ayat ini masih bercerita tentang nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan kepada Bani Israel. Dan di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada Bani Israel adalah diutusnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam, nabi yang paling masyhur dari sekian nabi-nabi Bani Israel. Dan dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan salah satu mukjizat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada Musa alaihi salatu wassalam adalah berupa tongkat. Itulah mukjizat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada Musa adalah berupa tongkat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mukjizat terbesar adalah Al-Qur'an. Tapi tentu Al-Qur'an jauh lebih mulia dibandingkan tongkatnya Nabi Musa. Tapi dari sekian mukjizat yang Allah anugerahkan kepada Musa, maka tongkat Nabi Musa itulah yang merupakan mukjizat yang sangat mulia dan agung bagi Musa alaihi salatu wassalam. Sedikit kita akan cerita tongkatnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Dari mana tongkat ini didapati Musa alaihi salatu wassalam? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada yang mengatakan bahwa tongkat itu berasal dari sorga. Jadi tongkat Nabi Musa itu berasal
dari sorga turun bersamaan dengan Adam alaihi salatu wassalam. Jadi ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qulnah bitu minha jami'a," turunlah kalian wahai Adam, Hawa dan Iblis ke bumi ini. Maka Adam alaihi salatu wassalam turun bersamaan dengan tongkatnya Nabi Musa. Kil, ada yang mengatakan seperti itu, karena ini kan kisah Israiliyat. Kemudian Jibril alaihi salatu wassalam mengambil tongkat tersebut, dan ketika berjumpa dengan Musa, maka Jibril yang menyerahkan langsung tongkat itu. Itu satu riwayat Israiliyat. Kemudian riwayat yang kedua, bahwa tongkat itu diberikan oleh Syuaib. Syuaib itu adalah orang tua dari istri Musa alaihi salatu wassalam, dan yang kuat bahwa mertuanya Musa bukan Nabi Syuaib, bukan. Tetapi Syuaib di sini artinya rajulun saleh, orang yang saleh. Walaupun sebagian referensi ahli kitab mereka mengatakan bahwa Musa menikah dengan Nabi Syuaib, tapi pendapat yang kuat menikah dengan putrinya Nabi Syuaib. Pendapat yang kuat tidak, Syuaib di sini bukan nabi, tapi orang saleh. Memang berasal dari Madian, dan Madian itu orang Arab. Jadi istrinya Nabi Musa alaihi salatu wassalam itu orang Arab. Makanya kenapa Bani Israel tidak suka dengan Musa dan suka dengan Harun? Karena Musa masalahnya keluarganya dari Arab, istrinya orang Arab, tetapi Harun betul-betul murni dari Bani Israel. Ma'asyiral muslimin, tetapi Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW tidak menjelaskan bahwa tongkat itu pemberian Syuaib. Yang jelas bahwa Quran dan Sunnah menjelaskan Nabi Musa diberikan tongkat yang merupakan mukjizat terbesar Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ada beberapa peristiwa yang berkaitan dengan tongkatnya Nabi Musa. Peristiwa yang pertama, kita tahu bahwa Nabi Musa alaihi salatu wassalam ketika sudah beristri dan beranak, dan sudah 10 tahun tinggal di Madian dari pelarian karena membunuh salah seorang anak muda kaum Kibti tanpa ada unsur kesengajaan. Musa pun kabur dari Mesir, kemudian sampai di Madian. Ketika itu kemudian menikah dengan salah satu putri Syuaib. Ketika Nabi Musa hendak pulang kembali ke Mesir, ingin menjenguk kembali keluarganya, maka di tengah jalan Musa ini nyasar jalannya, sehingga kemudian api obor yang dibawanya itu padam. Maka Nabi Musa alaihi salatu wassalam dari kejauhan kemudian melihat ada api. Maka Musa pamitan kepada istrinya untuk mencari api itu dan nanti akan pulang memberi kabar kedatangannya. Rupanya Musa ketika meninggalkan keluarga diarahkan ke sebuah pohon. Ada yang mengatakan pohon itu adalah pohon zaitun. Tiba-tiba dalam pohon zaitun itu ada api, tapi api ini tidak membakar pohon itu. Makin didekati makin besar apinya, makin didekati makin besar apinya, tapi tidak membakar pohon. Ada keanehan di sini. Maka dari situlah kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil Musa di balik api itu. Innani anallah, sesungguhnya aku adalah Tuhan wahai Musa. Dari situlah Musa alaihi salatu wassalam pertama kali berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah Musa kan membawa tongkat. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa ma tilka biyaminika ya Musa. Apa yang ada di tangan kanan wahai Musa? Qala, maka Musa mengatakan, hiya asaya, ini adalah tongkatku. Atawakkau alaiha
wa ahushu biha ala ghanami, di mana dengan tongkatku ini aku biasa bersandar dan kugunakan untuk bangun ataukah duduk ataukah berjalan, dan terkadang aku gunakan untuk memukul dedaunan supaya jatuh daunnya dan diberi makan kambing-kambingku. Waliya fiha ma'aribun ukhra, tetapi tongkat ini juga banyak manfaatnya, bukan hanya itu saja. Di antaranya diceritakan oleh ahli tafsir, di antara manfaat tongkatnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam, terkadang Nabi Musa alaihi salatu wassalam apabila haus kemudian menemukan sumur itu dalam, tapi ketika kemudian mengambil air, timbanya dicantolkan di tongkat itu, tongkatnya memanjang sendiri gitu, memanjang sendiri sampai kemudian air itu bisa diambil oleh Nabi Musa dengan tongkat itu. Ada juga yang mengatakan apabila Musa berada di tengah padang pasir dan kepanasan, maka tongkat itu akan ditancapkan kemudian digunakan untuk bernaung. Ada juga yang mengatakan bahwa di antara manfaat tongkat Nabi Musa alaihi salatu wassalam adalah untuk membunuh hal-hal yang bisa membahayakan kambing-kambingnya. Umpamanya serigala datang, anjing itu yang hendak memangsa kambingnya, maka dia kejar dengan tongkat itu kemudian membunuhnya. Dan banyak sekali manfaat tongkat di sini. Makna daripada kalimat waliya fiha ma'aribun ukhra, dan dalam tongkat itu ada manfaat-manfaat yang lainnya. Lah di sini Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan mukjizat kepada Musa alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qala alqiha ya Musa, sekarang tongkat yang di tangan kananmu itu coba lempar. Maka oleh Musa pun dilemparkan. Apa yang terjadi? Fa alqaha fa idza hiya hayyatun tas'a. Ketika Musa melemparkan tongkat itu, tiba-tiba berubah menjadi ular yang sangat gesit dan sangat besar. Musa pun ketakutan, kok tongkatnya bisa menjadi ular, besar lagi ularnya gitu, gesit lagi. Makanya kemudian Allah mengatakan, qala khudha wa la takhaf, suruh diambil ular itu gitu ya. Jadi ular, tongkat yang berubah jadi ular, kata Allah, peganglah ular itu. Orang megang ular mikir-mikir kalau bukan ahli ular kan itu. Takutnya dipegang buntutnya, matu pula kepalanya kan. Kalau dipegang kepalanya langsung matu pula kan itu. Ya wajar, Musa manusiawi takut gitu ya. Tapi Allah mengatakan wala takhaf sanu'iduha siratahal ula. Jangan takut wahai Musa, kejadian seperti ini nanti akan terulang. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menampakkan tongkat itu dan dirubah jadi ular? Kelak kalau Musa alaihi salatu wassalam kemudian bertarung dengan tukang-tukang sihir, Musa sudah tidak takut lagi, sudah tahu manfaatnya tongkat itu. Makanya Allah mengatakan wala takhaf sanu'iduha siratahal ula, jangan takut, kejadian ini akan terulang lagi ya. Dari sini berarti ada dua faedah besar manfaat tongkatnya Nabi Musa. Pertama, hanya untuk membantu keseharian Musa. Yang kedua, sebagai mukjizat yang kelak dijadikan Musa untuk berdakwah kepada Bani Israel dan kepada Fir'aun dan juga orang-orang Kibti. Ini yang pertama. Yang kedua, kisah tongkat Nabi Musa adalah ketika Fir'aun kemudian didakwahi oleh Musa malah menantang berduel, dan Musa harus siap melawan tukang-tukang sihirnya. Ada yang mengatakan 70.000 tukang sihir, wallahu alam. Yang jelas bahwa Fir'aun mengundang dari tiap-tiap daerah tukang-tukang sihir yang handal, kemudian dikumpulkan di istana. Dan Musa bersepakat duelnya di waktu duha. Kenapa Musa minta di waktu duha? Karena kita tahu bahwa malam itu kekuatan sihir.
Maka kalau siang itu melemah sihir itu. Makanya Musa minta di waktu duha, tidak mau minta di waktu malam. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab." Di sini ada kalimat wa min syarri ghasiqin idza waqab. Kita disuruh untuk berlindung dari ghasik. Ghasik itu artinya malam hari. Karena setan di malam hari itu menguat masalahnya. Dan kekuatan setan semakin kuat di malam hari. Makanya maksiat itu lebih banyak dilakukan di malam hari dibandingkan di siang hari. Maksiat itu tukang sihir ngirim sihir ya di malam hari. Ya kan? Orang yang hendak bermaksiat, berzina, minum khamr, berhura-hura di malam hari. Maling, perampok, rampok, itu semua di malam hari. Kebanyakan di malam hari. Ya ada di siang hari, tetapi kebanyakan di malam hari. Kenapa? Karena syaitan itu kekuatan di malam. Maka Musa tahu bahwa malam hari itu kuat. Makanya Musa meminta waktu duha. Akhirnya kemudian sudah ditentukan waktu duha itu. Maka 70.000 tukang sihir sudah siap di lapangan, ditonton oleh manusia banyak. Musa dan Harun menghadapi tukang sihir itu. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, wa auhayna ila Musa an alqi asaka fahidha hiya talqafu ma yafiqun fawaqa al-haqq wa batala ma kanu ya'lamun ma kanu ya'malun faghulibu hunalika wanqalabu saghirin wa ulqiyas saharatu sajidin qalu amanna bi rabbil alamin rabbi Musa wa Harun. Maka ketika kemudian mereka saling menantang, ayo kamu dulu yang melempar, kata Musa, kalian saja yang melempar duluan. Akhirnya kemudian tukang-tukang sihir itu mulai melempar tambang mereka, tali mereka gitu ya, benang-benang mereka. Tiba-tiba mereka memiliki sihru takhyil namanya, sihir hayalan. Seolah-olah tali-tali tambang itu dihayalkan seperti ular yang hendak menyerang. Yukhayyalu ilaihi annaha tas'ah. Dihayalkan bahwa tambang-tambang yang sudah menjadi ular itu seolah-olah hendak menyerang Musa. Maka Allah wahyukan kepada Musa, sekarang lempar tongkatmu hai Musa. Tiba-tiba ketika dilempar, Al-Quran menyebutkan dua binatang, dua-duanya ular. Pertama, ka'annahu jan. Yang kedua Su'ban, jan dan Su'ban. Jan itu artinya ular kecil yang gesit ke sana kemari. Su'ban itu ular besar. Jadi artinya tongkat Nabi Musa ketika berubah menjadi ular, kata para ulama, terkadang menjadi kecil, kemudian menyantap sana sini, terkadang jadi besar, kecil besar, kecil besar. Jadi menakutkan Fir'aun jadinya. Begitu ya. Jadi sudah gesit ke sana kemari, terkadang mengecil, kadang membesar, kemudian memakan ular-ular kecil itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ketika semua ular-ular kecil hayalan daripada tali dan tambang itu dimakan oleh ular tongkatnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam, maka berusaha tukang-tukang sihir berkomat-kamit, tapi tidak bisa juga mereka membayangkan ular itu. Sementara mereka kan sihru takhir, sihir khayal. Terkadang kalau orang punya sihir yang sama, dia berkomat-kamit, nanti kan nampak tali, tidak nampak ular lagi. Tapi ini berkomat-kamit, tetap saja ular itu tidak berubah gitu ya. Jadi ini bukan sihir kata mereka. Ini kekuatan di atas sihir. Makanya mereka ketakutan kepada Musa alaihi salatu wassalam, fawaqa al-haq wa batala ma kanu ya'malun. Maka kebenaran telah jaya dan kebatilan telah kalah. Maka ketika mereka tahu itu mukjizat seorang nabi, maka mereka pun faghulibu hunalika wanqalabu saghirin. Tiba-tiba mereka melemah, kemudian bertobat, kemudian sujud kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian Fir'aun marah dan mengatakan, amantum qabla an adzana lakum, katanya. Berani-beraninya kau beriman kepada Musa sebelum aku izinkan? Iman saja harus izin sama Musa, sama Fir'aun. Jadi orang beriman itu harus izin dulu sama Fir'aun. Kata Fir'aun, amantum qabla an adzana lakum. Kalian kenapa beriman sebelum aku izinkan?
Kalau kalian tidak menarik ucapan kalian, maka kupotong tangan dan kaki kalian. Tetapi mereka tetap sujud bertobat kepada Allah Azza wa Jal, dan mereka mengatakan amanna bi rabbil alamin, Rabbi Musa wa Harun. Kami beriman dengan Rabb semesta alam, Rabbnya Musa dan Harun. Maka mereka pun kemudian dibantai oleh pasukan Fir'aun, dan tidak ada yang selamat satupun dari tukang sihir itu kecuali dibinasakan Fir'aun. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, lihat tukang-tukang sihir itu. Di pagi hari mereka saharatun fajarah, tapi di sore hari mereka syuhadaun bararah. Di pagi hari mereka tukang sihir yang jahat, tapi di sore hari mereka sudah menjadi syuhada yang baik. Lihat bagaimana rahmat Allah luas, ikhwan. Tukang sihir Fir'aun ini tidak pernah sujud kepada Allah. Sehari-hari mereka mempelajari syirik, mempelajari sihir, dan inti sihir itu kesyirikan. Sampai mereka menjadi tukang-tukang sihir hebat. Artinya mereka tidak punya amalan sedikit pun untuk beramal surga. Jadi kehidupan mereka hanya syirik. Tapi ketika mereka bertobat, satu hari itu mereka bertobat, mereka sujud sekali, kemudian mereka dibantai dan mereka menjadi syuhadaun bararah, kata Abdullah bin Abbas, maka mereka dimasukkan ke dalam surga, menunjukkan rahmat Allah itu luas. Bahkan di zaman Nabi SAW, kata Abu Hurairah radhiyallahu an, maukah ku beritahu kepada kalian, ada seorang sahabat tidak pernah ruku, tidak pernah sujud, tapi masuk surga yang paling tinggi, katanya. Sahabat heran, Abu Hurairah, siapa yang Anda maksudkan itu? Kemudian Abu Hurairah mengatakan, dialah Usairim. Dialah Usairim, sahabat Usairim dari kabilah Aus. Jadi ketika Sa'ad bin Mu'adz dan Usaid bin Khudair masuk Islam di tangan Mus'ab bin Umair, kan Sa'ad bin Mu'adz ini pemimpin Aus. Dia mengancam orang-orang Aus, hei orang-orang Aus, kalau kalian tidak beriman, baik perempuan kalian, laki-laki kalian, baik anak kecil kalian, dewasa kalian, kakek-kakek kalian, perempuan dan laki kalian, kalau tidak beriman dan masuk Islam, maka jangan pernah kalian bicara denganku selamanya. Dipaksa masuk Islam tuh sama pemimpin kabilah tuh Sa'ad bin Mu'adz. Semua masuk Islam kecuali satu orang tidak mau masuk Islam, namanya Usairim, tidak mau masuk Islam dia. Jadi satu kabilah Aus itu masuk Islam semua, Usairim tidak mau. Tetapi ketika terjadi perang, maka banyak orang-orang Aus terlibat dalam peperangan. Usairim ini ingin ikut terlibat perang bukan karena Islam, bukan, tapi karena ingin membantu kabilahnya. Maka dia daftar kepada Nabi SAW untuk dilibatkan dalam perang. Tapi Rasul menolak. Nggak mungkin kamu berperang sementara kamu musyrik. Kalau kau ingin berperang, masuk Islam dulu, katanya kan. Akhirnya Usairim pun mengatakan, baik kalau itu syaratnya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk dia ke dalam perang, syahid pula dia gugur dalam perang. Kata Rasulullah SAW, Usairim fil jannah. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, tahukah kamu siapa orang yang tidak pernah sujud, tidak pernah ruku, sekali mati masuk surga? Dialah Usairim. Gitu ya. Artinya bahwa di sini menunjukkan bahwa rahmat Allah itu luas. Tidak perlu bingung, kadang ada orang yang banyak berbuat dosa, ingin taubat, itu stres dia kan. Apakah dosa sebanyak ini masih diampuni atau tidak? Di zaman Rasul ada kakek-kakek, namanya kakek-kakek pengalaman tuh kalau berbuat dosa itu. Semua dosa sudah dilakukannya kalau sudah kakek itu. Kalau anak muda masih coba-coba. Jadi sang kakek ini yang sudah 100 tahun lebih datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, ya Muhammad, afidinika minat taubah. Hei Muhammad, apakah dalam agamamu itu ada taubat orang sepertiku? Kenapa? Dia mengatakan, laqad fa'altu dzamban law wuzi'at ala ahlil ardi lawasi'athum. Karena aku sudah melakukan banyak dosa, macam-macam dosa sudah kulakukan. Kalaulah aku bagi-bagikan kepada penduduk negeri, cukup menghancurkan satu negeri, katanya. Saking banyaknya itu. Kata Nabi SAW, ada
Kalau kau ingin dihapuskan dosa-dosamu, masuklah kau ke dalam agamaku, bersyahadatlah asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Maka kemudian dia mengatakan dengan senangnya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah. Kata Rasul, Allahu akbar, qad baddalallahu sayyi'atikal hasanat. Allahu akbar, Allah sudah menggantikan seluruh keburukanmu dengan kebaikan. Kenapa? Karena Islam itu yahjubu ma qablah. Orang masuk Islam menghapuskan semua dosa dia. Itulah enaknya mu'allaf tuh. Ya, orang mu'allaf itu masuk Islam semua dosanya hilang. Balik lagi kayak anak yang baru lahir. Sebagaimana tobat juga bisa menghapuskan semua dosa. Dari sini kisah ini apa? Bahwa rahmat Allah itu luas sekali. Jadi ini kisah yang kedua tentang soal tongkat Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kisah yang ketiga, ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam menyelamatkan Bani Israel. Diselamatkan Bani Israel dari perbudakan Fir'aun. Fir'aun tahu nih, Musa sudah bersiap-siap kabur dari Mesir membawa Bani Israel. Maka Fir'aun mempersiapkan pasukan besar untuk menghanguskan Bani Israel. Tetapi kalah cepat dengan Musa ketika sampai di perkampungan Bani Israel. Fir'aun sudah tidak mendapati satu pun Bani Israel karena sudah dibawa hijrah Musa alaihi salatu wassalam. Akhirnya kemudian dikejarlah oleh Fir'aun ini. Seberapalah cepatnya pasukan Musa, di situ ada laki-laki, ada perempuan, ada anak-anak, ada yang gendong bayi, macam-macam kan itu. Akhirnya kemudian arah yang ditinjau, yang dituju Nabi Musa, rupanya di depannya ada lautan terbentang. Dan tentara Fir'aun sudah ada di belakangnya, sampai mereka kemudian histeris ketakutan. Wa inna la mudrakun. Wahai Musa, lihat orang-orang itu sudah mendapati kita, sudah melihat kita. Kemana kita harus pergi? Depan kita lautan terbentang, di belakang tentara Fir'aun dan pasukan. Mau kemana kita hendak pergi? Tapi Musa itu meyakinkan mereka dengan penuh ketenangan. Tauhid. Kata Musa alaihi salatu wassalam, inna ma'iya rabbi sayahdin. Tenang, tenang. Kebersamaan kita dengan Allah, Allah pasti akan menunjukkan jalan kita keselamatan. Kenapa Musa dengan tenangnya ngomong begitu coba? Karena Musa alaihi salatu wassalam pernah ketika dia masih bayi dimasukkan ke dalam tabut, ke dalam kotak, kemudian hanyut. Namanya bayi, renang pun tidak bisa. Bayi masih lemah, ya kan? Tidak bisa apa-apa bayi itu, makan pun harus disuapi, masih disusui, nggak bisa apa-apa. Di saat lemahnya Musa masih bayi dalam kotak itu, terombang-ambing di tengah lautan, Allah selamatkan juga. Padahal ketika itu masih lemah. Sekarang Musa sudah kuat, diangkat lagi jadi Nabi dan Rasul, dijadikan lagi kalimur Rahman, ulul azmi minar rusul. Tentu pertolongan Allah itu akan lebih dekat dibandingkan ketika dia masih bayi. Maka Musa lebih tenang lagi. Makanya dia dengan pedenya mengatakan, inna ma'iya rabbi sayahdin. Ingat, kebersamaan kita dengan Allah, Allah pasti tolong, tenang. Maka dari situ Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, fa'auhayna ila Musa anidrib bi'asakal bahra fanfalaqa fakana kullu firkin kattaudil azim. Kemudian kami wahyukan kepada Musa, pukullah wahai Musa dengan tongkatmu al-bahra, lautan itu. Apa yang terjadi? Fanfalaqa, maka terbelah lautan itu menjadi 12 jalan. Kenapa mesti 12? Karena kabilah Bani Israel itu jumlahnya 12 kabilah. Maka dari situlah Allah katakan, wa anjayna Musa wa man ma'ahu ajmain, dan kami selamatkan Musa dan orang-orang dari Bani Israel yang mengikutinya. Kemudian apa yang terjadi dengan Fir'aun? Summa aghraqnal akharin, dan kami tenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Wa aghraqnahu wa junudahu, kami tenggelamkan dia dan seluruh tentaranya. Maka ini fenomena yang kedua tentang tongkatnya Nabi Musa, dipukulkan ke lautan gitu ya. Kemudian fenomena yang terakhir, yang keempat, yang kita bahas malam ini, di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idistasqa Musa, dan ketika Musa istisqa. Istisqa itu artinya meminta hujan. Istighfar, minta ampun.
Istisqa, minta air. Karena ketika itu Musa dan juga Bani Israel berada di Ardhuti, paceklik, tidak ada hujan, panas. Akhirnya kemudian mereka pun minta minum, tidak ada minum. Mereka berada di tengah-tengah padang pasir, tidak ada sumur, tidak ada sungai, tidak ada laut, kering, kelontang, gersang kering, tidak ada apapun. Maka mereka meminta air kepada Musa, istisqa. Maka Allah Subhanahu wa taala kabulkan permintaan Bani Israel lewat doanya Musa. Allah katakan faqul nadrib bi asakal hajar. Sekarang batu yang di depan wahai Musa, pukul tuh. Akhirnya dia pun pukul batu di depan Musa. Apa yang terjadi? Fan fajarat min husnata asyrata aina. Tiba-tiba dari batu yang dipukul tongkat Musa itu keluar 12 mata air. Dan Allah katakan qad alima kullu unasi masyrabahum. Masing-masing kabilah tahu tempatnya. Ini kabilah Lawi, ini kabilah Yahuda, ini kabilah Ruben, ini kabilah Syamul, ini kabilah Yasaki, dan begitu seterusnya. Kenapa tidak satu sumber kemudian rame-rame? Karena Bani Israel itu satu dengan yang lainnya suka berselisih. Makanya dibuat mata air yang banyak. Kemudian Allah katakan kulu washrabu min rizqillahi wala ta'thaw fil ardi mufsidin. Makanlah, minumlah dari rizki Allah, dan janganlah kalian melakukan kejahatan di bumi dengan membuat kerusakan. Rupanya teguran Allah Subhanahu wa taala akan nikmat agar jangan berbuat rusak itu masih juga mereka berbuat kerusakan. Apa bentuk berbuat kerusakannya? Menentang nabinya. Jadi umat-umat dulu itu terkenal dengan menentang nabinya. Makanya kenapa Nabi SAW memperingatkan sahabat dan kita sebagai umat ini, fa inna ma ahlaka man kana qablakum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim, kan itu ya. Hancurnya umat dulu kata Rasul karena mereka suka bertanya yang tidak ada faedahnya dan suka menyelisih nabi-nabinya. Rupanya apa yang dilakukan Bani Israel juga dibuat hari ini oleh umat Islam. Ya. Ini cara-cara umat dulu, bertanya tidak jelas gitu ya. Suruh nyembeli sapi, tanya pula warnanya apa, usianya seperti apa, masih mudakah, sudah tuakah, macam-macam. Akhirnya kan dipersulit. Kenapa? Suka banyak tanya. Makanya Allah mengatakan la tas'al an asya'in tubdalakum tasukum. Kalau sekiranya pertanyaan itu tidak ada faedahnya, jangan ditanya, sebab kalau dijawab ngeselin jadinya, menyesal akhirnya. Ya, jadi terkadang ada pertanyaan-pertanyaan yang kalau ada faedahnya silahkan, karena bertanya juga salah satu pembuka ilmu. Tapi kalau tidak ada faedahnya, ngapain tanya? Bagaimana Ustaz hukum laki-laki haid? Apa itu pertanyaan itu? Tidak ada faedahnya. Mana ada laki-laki haid? Intinya bahwa jangan bertanya sesuatu yang mustahil, tidak ada faedahnya. Waqtilafuhum ala anbiyahim, dan mereka suka ikhtilaf. Mereka jarang mengatakan sami'na wa ata'na seperti perkataan para sahabat. Kebanyakan mereka mengatakan sami'na wa asaina. Itulah simbol mereka. Kami taat tapi habis itu maksiat. Gitu ya. Wa asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah Subhanahu wa taala lanjutkan. Wa idh qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul arda min baqliha wa kithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum wa dhuribat alaihimudz dhillatu wal maskanatu wa ba'u bi ghadabin minallah dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna an-nabiyyina bi ghairil haqq dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Dan ingatlah ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak tahan hanya makan dengan satu macam makanan saja, maka mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami. Lihat, ini aja kurang adab. Masa Tuhanmu? Tahu Tuhan kita lah kan, seolah-olah itu Tuhan Musa saja, bukan Tuhan Bani Israel.
Mintalah sama Tuhanmu untuk kami, agar dia memberi kami apa yang ditumbuhkan dari bumi, seperti sayur-sayuran, mentimun, bawang putih, kacang adas, bawang merah. Maka Musa mengatakan, apakah kamu meminta sesuatu yang buruk sebagai ganti dari sesuatu yang baik? Kalau memang itu yang kalian cari, tinggal datang ke sebuah daerah, di situ banyak. Pasti kamu akan memperoleh apa yang kamu minta. Kemudian mereka ditimpa kenistaan, kemiskinan, dan mereka pun kembali mendapatkan keberkahan dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah, membunuh para nabi tanpa hak yang benar. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas. Jadi kisah ini kembali bahwa ketika kemarin kita sudah menjelaskan tentang kisah manna dan salwa. Jadi ada yang mengatakan bahwa manna itu artinya pohon yang berbuah rasanya seperti madu, itu disebut manna. Salwa itu daging burung artinya. Tapi ada yang mengatakan manna itu setiap yang mereka hajatkan ada, itu disebut manna. Ya. Manna itu artinya karunia Allah. Jadi ada yang mentafsirkan bahwa ketika Bani Israel itu berada di padang linglung itu, Ardutih itu, jadi apapun yang mereka minta dari makanan lezat langsung turun dari langit. Itu juga ada yang menafsirkan para ulama, manna itu segala sesuatu dari makanan lezat yang diinginkan langsung turun. Tapi ada juga yang mengatakan manna itu ya buah kalau dimakan rasa madu. Dan salwa itu burung-burungan, sejenis unggas lah. Ya mungkin ayam, burung gitu ya, soang atau apa istilahnya itu. Pokoknya semacam unggas itu. Mereka tinggal nangkap, sembeli, makan. Ya. Jadi itu nikmat dari Allah karena mereka tidak perlu bekerja gitu ya. Tiba-tiba mereka mengatakan, ya Musa kami bosan ini terus katanya. Kami maunya yang lalap-lalapan lah gitu bahasa kita. Jadi tidak mau yang hamburger itu, tidak mau mereka. Hotdog atau apa istilahnya. Maunya yang lalap-lalapan lah, makan kampung gitu maunya ya. Yang ya timun-timunan, sayur-sayuran, bawang-bawangan, kacang-kacangan. Maunya yang aneh-aneh gitu. Makanan orang kampung. Ya. Ini makanan orang kota. Turun dari langit lagi, dari sorga lagi makanannya. Kurang apa mereka? Makanya Musa mengatakan kali ini aneh. Allah kasih makanan baik, mau meminta pula makanan yang buruk katanya. Kalau itu yang kalian minta, kau tinggal ke sana tuh, daerah itu banyak tuh bawang-bawang, sayur-sayur itu. Nggak perlu lagi minta dari langit katanya. Tapi mereka bersikeras tuh Bani Israel. Bersikeras. Ketika mereka bersikeras, maka Allah Subhanahu wa taala cabut manna dan salwa itu. Sehingga mereka tidak ada yang dimakan. Mereka tidak ada yang dimakan lagi. Yang biasa mereka makan daging, tinggal nangkap pagi, siang, sore, malam. Mereka harus berjalan ke kampung-kampung, ke kota-kota mencari makan. Akhirnya kere lagi, miskin lagi, susah lagi mereka. Makanya Allah mengatakan, wa dzuribat alaihimudz dzilla wal maskana wa ba'u bi ghadabin minallah. Akhirnya dengan sebab itulah Allah kirimkan lagi kelemahan mereka, kehinaan mereka, dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Allah hinakan Bani Israel. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Pertama karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah. Manna dan salwa itu kuasa Allah, datang dari langit. Tidak perlu masak, tidak perlu beli, tidak perlu cari uang, tinggal makan. Kurang apa tuh enaknya? Nikmat dari Allah Azza wa Jalla, dari langit lagi. Siapa yang masak dia pokoknya dari langit. Ya, enak itu, makanya disebut maidatun minas sama, makanan dari langit. Karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah. Lebih dari itu, wa yaqtulunan nabiyyina bighairil haq. Mereka suka membunuh para nabi. Karena Bani Israel itu terkenal membunuh para nabi. Karena kita tahu bahwa Bani Israel itu pertama dipimpin para nabi, baru kemudian dipimpin oleh para raja. Awalnya mereka dipimpin para nabi, tetapi setiap nabi dikirim kepada mereka, mereka bunuh, bantai nabi itu. Banyak sekali kisah-kisah nabi-nabi, bahkan nabi yang sangat masyhur dari 25 nabi dan rasul, Nabi Yahya dibunuh, bahkan dipenggal lehernya, dijadikan mahar kepalanya. Nabi Zakaria dibunuh. Ya. Kemudian Nabi Isa bin Maryam hampir dibunuh kalau tidak diangkat ke langit. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga hampir dibunuh, disihir oleh Nabi bin Asam dan diracun oleh Zainab bintul Haris ketika perang Khaybar.
Jadi mereka terbiasa menyakiti para nabi, membunuh para nabi, mendustakan ajaran nabi. Bahkan kita lihat kisah Alu Yasin. Kisah Alu Yasin atau disebut dengan kisah Habibun Najjar dalam surah Yasin itu. Ketika Allah Subhanahu wa taala kirim kepada sebuah tempat, ada yang mengatakan Antokia, 3 rasul diutus. Fa arsalna ilaihi musnaini fakadzabuhuma fa'azzazna bisalisin, kan itu ya. Faqalu inna ilaikum mursalun. Kami utus dulu 2, tiba-tiba didustakan, Allah utus lagi 1 lagi jadi 3. Tuh bayangkan, dalam satu desa, satu tempat 3 nabi. Oh, apa enggak nikmat dari Allah tuh? Nikmat luar biasa. Tetapi mereka mendustakan nabi itu. Tiba-tiba kemudian ada seorang laki-laki namanya Habibun Najjar atau disebut Alu Yasin. Makanya suratnya disebut surah Yasin. Datang bin Aqsal Madinah dari jauh, itu ingin membela 3 nabi ini. Kemudian menasihati, ini 3 nabi, ini nabi loh diutus kepada kalian, kenapa kalian dustakan? Malah kemudian dirajam sampai mati. Gitu ya. Yang membelanya dirajam. Makanya disebut dengan kisah Habibun Najjar. Ketika sebelum dirajam, maka diperlihatkan sorga. Habibun Najjar ini karena membela nabinya. Ya. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian kisah-kisah banyak sekali. Makanya kenapa kemudian ketika Allah mengatakan wa dzuribat alaihimudz dzilla wal maskana, Allah hinakan Bani Israel, banyak kisah-kisah wabah dikirim kepada Bani Israel. Banyak sekali, terutama penyakit taun. Makanya Nabi SAW mengatakan dulu taun itu menjadi azab bagi umat sebelum kalian, tetapi menjadi rahmat bagi kalian. Lihat Bani Israel, kisah Nabi Hazkiel. Bagaimana Bani Israel dihinakan, diturunkan taun. Bahasa Quran bukan alfun, uluf. Uluf itu ribu. Wah, itu tak berapa jiwa yang mati itu. Makanya bahasanya uluf, bukan alaf. Ada alfun zamannya alaf. Kalau uluf ini di atas alaf lagi, saking banyak yang mati. Kenapa mereka mati? Ya karena kebiasaan Bani Israel mendustakan nabinya. Dikirim tahun kepada mereka, ribuan meninggal dunia. Yang selamat keluarlah dari negeri itu. Kononnya supaya selamat dari taun. Ketika mereka keluar dari negeri yang terkena taun, rupanya sampai di lembah, malaikat maut sudah nunggu mereka. Nggak kena taun, ketemu malaikat maut. Akhirnya mati juga. Datang Nabi Hazkiel, kemudian meminta kepada Allah untuk dihidupkan kembali. Allah hidupkan lagi. Nikmat apa lagi, habis mati dihidupkan lagi. Subhanallah, manis. Kufur lagi. Padahal kalau orang pernah hidup mati kan taubat nih. Ini sudah pernah mati, dihidupkan lagi, kufur lagi. Maka degilnya Bani Israel. Ya. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lah contohnya di sini sudah diberikan nikmat banyak, diberikan makanan enak, malah meminta makanan yang tidak enak. Makanya ditimpakan kepada mereka kelemahan, kemiskinan dan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu karena dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun, karena mereka melampaui batas. Kemudian satu ayat lagi, innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiin man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Akan tetapi orang-orang yang beriman, kalimat amanu, beriman, biasanya diitlakkan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, adalah umat Musa beriman. Ada yang beriman kepada Musa, umat Isa, ada juga yang beriman kepada Isa. Umat-umat sebelumnya juga ada yang beriman kepada nabi-nabi mereka. Tetapi kalau Al-Quran menyebut amanu, itu artinya kepada umat Rasul. Kenapa? Karena hanya umat Nabi yang betul-betul beriman kepada nabinya. Kalau Bani Israel itu masih setengah-setengah. Kadang-kadang mendustakan, kadang kalau enggak ada mukjizat kufur lagi, ada mukjizat beriman lagi. Tapi umat Rasul tidak. Makanya diitlakkan kepada mereka amanu. Mereka betul-betul beriman kepada nabinya. Walladzina hadu, dan orang-orang Yahudi, orang-orang Yahudi keturunan Yahuda. Wan nasara, dan juga orang-orang Nasrani. Was-sabiin, ini orang sabiin ini siapa? Sabiin ini, soba itu artinya at-tark, meninggalkan bahasa Arabnya.
Kalau disebut soba artinya taraka. Sebagaimana ketika Umar bin Khattab beralih dari agama jahiliyah menjadi agama Islam, dikatakan saba'ta ya Umar. Saba'ta ya Umar itu. Artinya kau meninggalkan agama nenek moyangmu dan masuk dalam Islam. Jadi orang-orang yang keluar dari agama nenek moyang masuk ke dalam Islam, dalam bahasa Arab disebut sabiin namanya. Tapi secara istilah yang dimaksud sabiin di sini, mereka adalah orang-orang khusus yang mengikuti Nabi Yahya alaihi salatu wassalam. Jadi orang-orang yang mengikuti Nabi Yahya itu disebut sabiin. Dan sekarang masih ada di Irak, di Suriah, orang-orang yang disebut sabiiyun, tetapi mereka bukan menyembah Nabi, tetapi sekarang sudah banyak menyembah bintang matahari, dan mereka mensucikan sungai-sungai tertentu yang mereka sucikan. Tapi kalau sabiun di sini maksudnya yang awal-awal mereka adalah para pengikut Nabi Yahya alaihi salatu wassalam. Kemudian mal amana billahi wal yaumil akhir. Artinya ada orang Islam yang beriman, ada orang Yahudi yang beriman, ada orang Nasrani yang beriman, ada orang-orang sabiin yang beriman kepada Allah dan hari akhir, wa amila salihan, dan ada juga yang beramal saleh, falahum ajruhum inda rabbihim la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Maka mereka akan mendapatkan pahala di sisi Rabb mereka dan tidak ada ketakutan bagi mereka, dan pula mereka tidak akan bersedih hati. Jadi di zamannya tidak semua Yahudi kufur, ada yang baik. Di zamannya tidak semua orang Nasrani kufur, ada juga yang beriman. Di zamannya tidak semua orang Sabiun yang mengikuti Yahya itu kufur, ada juga yang beriman dan beramal saleh. Kalau ini maksudnya orang Yahudi yang beriman di zamannya, kemudian orang Nasrani yang beriman di zamannya, orang Sabiun yang beriman di zamannya, termasuk juga umat Islam beriman di zamannya, di zaman sekarang, maka mereka akan dapat pahala di sisi Rabb mereka, dan mereka tidak akan takut dan bersedih hati. Tetapi sebaliknya tentunya orang-orang yang kufur, mau Muslim, mau Islam, kalau dia kufur murtad, mau Yahudi, Nasrani, Sabiiyun, maka tentu mereka akan mendapatkan penduduk neraka, naudzubillah. Ini diantara 3 penggalan ayat daripada surah Al-Baqarah. Wallahu a'lam. Sebelum saya tutup, silahkan kalau ada yang bertanya. Alhamdulillah, enggak ada yang bertanya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.